Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tipe list dan tuple. Itu pengenalan tipe list dan tuple. Jadi ini hanya sekedar teori. Nanti akan kita bahas praktikumnya. Tipe list pengantar ya. Jadi tipe list ini merupakan tipe list yang mirip array normal dalam bahasa pemrograman lain. Kemudian dalam list elemen tidak diindeks berdasarkan dengan key atau kunci, kalau di dictionary berdasarkan dengan key ya, melainkan berdasarkan indeks bilangan selalu diawali dari nilai 0. Nah, jadi indeks dalam tipe list maupun tipe dictionary selalu diawali dengan 0. Bentuk umum atau penulisan kode list Python itu ini saya gambarkan secara sederhana. Jadi variabel list sama dengan bracket ya, kurung siku, list 1, list 2, list 3, dan lebih banyak lagi dan seterusnya. Pendefinisian list harus menggunakan tanda bracket ya, atau tanda kurung siku, bukan kurung kurawal. Nah, kalau kurung kurawal ini menggunakan tipe dictionary. Jadi, masing-masing tipe yang ada dalam Python itu, maupun tipe dictionary, tipe list, dan tipe tuple itu menggunakan tanda yang berbeda-beda. Dan kita sudah tahu tanda dari kedua tipe ini. Nah, nanti akan kita melihat bagaimana penggunaan tanda di tipe tuple. Oke. Untuk melihat indeks selain menggunakan indeks positif, katakanlah list bracket 1, kita juga bisa mengakses nilai dari elemen list dengan angka negatif. List bracket minus 1. Jadi, sama halnya dengan di substring. Jadi kalau misalkan yang indeksnya positif, itu selalu diawali dengan di sebelah kiri untuk pengambilan stringnya, atau pengambilan kalau di dalam list itu pengambilan key-nya berdasarkan dengan indeks sebelah kiri. Misalkan kalau menggunakan dengan angka negatif list minus 1 itu selalu diawali dengan pengambilan angka atau pengambilan indeks itu diawali dengan di sebelah kanan. Oke, kita sudah pernah belajar tentang substring, bagaimana mengambil positif dan negatif nilai substringnya. Kemudian nilai elemen dalam list juga dapat berupa list lain. List multidimensi, istilah bahasa lain array multidimensi. Jadi di dalam list itu kita bisa masukkan list lagi. Artinya list secara bertingkat atau dikategorikan sebagai list dimensi. Kemudian menambahkan elemen list. Ada 3 cara dalam menambahkan elemen baru ke dalam list. Jadi kalau di dictionary hanya 1 cara. Kalau di list itu punya 3 cara. Menggunakan metode append. Jadi metode ini digunakan untuk menambah elemen tunggal di bagian akhir list. Jadi misalkan saya punya list, itu ada buah, duren, manggis, dan mangga. Jadi kalau ketika ditambahkan append, maka dia akan berada di akhir elemen list, ya, bukan di awal. Insert, metode ini digunakan untuk menambah elemen tunggal di nilai indeks posisi tertentu. Jadi, kalau insert ini, dia berada berdasarkan dengan nilai indeksnya. Kalau misalkan kita isi di indeksnya nilai 3, maka dia akan berada di indeks 3. Jadi, insert ini berdasarkan dengan di mana nilai indeks atau posisi yang akan kita masukkan. Jadi, contohnya seperti buah titik insert dalam kurung 1, jadi ini kemudian isinya jeruk. Jadi buah jeruk ini kita akan masukkan ke dalam indeks 1. Dan kalau kita lihat di buah, indeks 1-nya itu adalah manggis. Nah, nanti kalau kita insert, maka indeks 1-nya berubah jadi jeruk. Kemudian extend. Nah, metode ini digunakan untuk menyambung atau menggabungkan suatu list dengan list lain yang ditulis sebagai argumennya. Jadi, contoh buah titik extends dalam kurung bracket anggur, koma lansat. Nah, di sini fungsinya extend adalah menyambung atau menggabungkan. Jadi, sama halnya dengan di append, artinya dia menambahkan di sisi akhir. Kalau di extend itu dia menyambung atau menggabungkan, sama pula di sisi akhir juga. Cuman membedakannya, di sini kalau yang extend itu kita bisa membuat daftar list lebih banyak lagi.
Kalau di append kan hanya satu, kalau di extend itu kita bisa masukkan 2, 3, 4 elemen list yang kita inginkan, tergantung dari kita maunya berapa elemen yang kita masukkan. Jadi append dan extend itu digunakan dengan fungsi yang sama, yaitu menambahkan, dan di akhir yang sama juga, cuman bedanya itu tadi, kalau extend bisa 1, 2, 3 elemen. Kemudian menghapus elemen list. Elemen dalam list dapat dihapus dengan menggunakan metode remove. Jadi sama dengan dictionary, kita bisa menggunakan, kalau di dictionary menggunakan elemen del ya. Kalau di list itu menggunakan remove. Jadi bentuk umum buah titik remove anggur. Nah, nanti yang buah anggur di sini kan kita sudah insert extend tadi. Nanti yang buah anggur ini akan dihapus berdasarkan dengan perintah method remove. Petunjuk, yang dihapus itu bukan nilai dari indeksnya, melainkan nilainya. Jadi, kalau kita lihat di sini nilai indeks anggur itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi berada di nilai di indeksnya 5 ya. Nah, kalau kita yang dihapus itu bukan berdasarkan nilai indeksnya, melainkan nilainya. Jadi buah remove dalam kurung anggur seperti itu. Kalau misalnya kita mau hapus duren, bisa saja buah titik remove dalam kurung duren. Nanti yang durennya itu akan terhapus. Mencari elemen list. Nah, ini bagusnya list, tipe list. Jadi tidak semuanya tipe itu bisa kita cari elemennya. Nah, pencarian elemen list dilakukan dengan menggunakan metode index. Jadi di sini untuk mencari nilai dari elemen itu, elemen list itu untuk melihat indeksnya ya. Jadi kita harus menggunakan nilai metode index. Kalau kita lihat di sini, duren itu dia berada di indeks 1, manggis berada di duren itu berada di indeks 0, manggis berada di indeks 1. 2, indeks 2 adalah buah mangga, seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi metode ini memiliki satu parameter, yaitu nilai yang akan dicari. Jadi nilai yang akan dicari ya, berdasarkan dengan indeksnya. Bukan indeksnya ya, iya, nilai yang akan dicari kemudian dikembalikan dengan nilai indeks itu yang sendiri, yang dilewatkan sebagai argumen. Untuk umum, misalkan buah titik indeks duren. Nah, nilai indeksnya itu adalah 0. Buah titik indeks mangga sama dengan 2. Jadi di sini tipe mencari elemen dalam list itu berdasarkan dengan indeksnya, bukan nilainya. Memang yang dicari adalah nilai, tapi kembalikannya lagi, yang dikembalikan itu adalah nilai indeksnya. Nah, tipe tuple pengantar. Jadi list tipe tuple ini merupakan bukan list sebenarnya. List yang tidak dapat diubah, ditambahkan, dihapus nilai dari elemen tuple. Jadi sebenarnya bukan list tapi tuple ya. Jadi tuple itu tidak dapat diubah, ditambahkan, dan dihapus ya dari nilai dari elemen tuple yang kita buat. Bentuk umumnya seperti ini. Tuple sama dengan dalam kurung ya. Jadi dalam kurung nilai 1, nilai 2, nilai 3. Jadi bentuk umumnya itu mirip sekali dengan list. Bedanya tuple menggunakan tanda kurung, bukan bracket ya. Kalau di bracket itu menggunakan list ya. Kalau bracket itu menggunakan tipe list, kalau di kurung kural itu menggunakan tipe dictionary. Nah, itu bedanya. Jadi kita sudah lihat ya perbedaannya, penggunaan tanda dengan 3 tipe yang ada di Python. Perlu diperhatikan, catat dan simak baik-baik kode etik dari tuple. Tuple didefinisikan hampir sama dengan tipe list, tapi menggunakan tanda kurung. Jadi, nah itu dia ya. Jadi, tuple itu menggunakan tanda kurung. Kalau di dictionary kurung kurawal, kalau di list menggunakan bracket. Tuple diindeks menggunakan bilangan dan diawali dari 0. Nah, jadi kalau tuple kita menggunakan bilangan, baik bilangan negatif maupun bilangan positif. Negatifnya itu selalu diawali dengan 0, negatifnya selalu diawali dengan minus 1. Nah, ada minus 0 ya. Indeks negatif juga dapat digunakan dalam tuple, dan minus 1 selalu menunjuk ke elemen terakhir. Jadi, seharusnya ini kita tambahkan, oke. Bisa juga elemen terakhir, atau bisa juga kita ambil, maksudnya minus 1 itu mengambil nilai elemen dari sebelah kanan, gitu.
Kemudian tidak dapat menambah, mengedit, dan menghapus elemen. Jadi tuple tidak mengenal metode append, insert, extend, dan remove. Ya, kalau di ini list menggunakan metode append, insert, extend, dan remove. Kalau di tuple enggak, tidak sama sekali. Cuman di tuple itu diperbolehkan mencari nilai indeks elemen dalam tuple menggunakan metode indeks sama seperti di list. Jadi indeks juga ternyata berlaku di tipe tuple. Nah, dapat menggunakan operator in dan atau dalam ya. In itu dalam untuk memeriksa apakah merupakan anggota dari tuple atau tidak. Jadi operator in ini berlaku juga dalam tipe dictionary dan list. Nanti akan kita praktekkan penggunaan tipe list dan tuple ini. Ini hanya sekedar pengantar aja ya, nanti akan kita praktekkan bagaimana penerapannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.